Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 14 hingga 21 bulan Desember ya 2024. Seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Aquarius. Ini dirimu dengan dirinya ya. Di situ ada baik, kemudian ada energi dari ya, kemudian di situ ada energi dari kemudian ada the hermit di situ, kemudian ada di situ nah jadi kalau mau lihat gini ya Aquarius, kayaknya kamu lagi bener-bener berusaha untuk kontrol dirinya kamu sendiri gitu ya. Memang mungkin kamu mengalami kebingungan gitu ya, kamu nggak tahu apa yang gimana ya, bukan apa yang menyebabkan sih ya, tapi kayak bisa aja tiba-tiba kamu di situ tuh kebawa sedih, kebawa gelisah, kebawa resah gitu ya, karena kamu bingung gitu ngelihat si seseorang ini gitu ya. Ini sebenarnya dia mau membawa hubungan dengan kamu ke arah mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, dibilang dia nggak srek sama kamu, tapi dia ada. Dibilang dia srek sama kamu, tapi caranya dia memperlakukan relationship dengan kamu ini tuh seperti acuh tak acuh gitu ya. Acuh tak acuh, acuh butuh dia sama kamu lihat gitu. Sementara kamu adalah orang yang benar-benar menginginkan satu kepastian gitu ya di dalam menjalani relationship ini gitu. Bahkan dalam kepastian itu tuh kamu tahu gitu bahwa kalau kamunya boleh aja ya, jika menginginkan bersama dengan seseorang, dalam artian di sini tuh bersama dengan dia, maka kamu tidak boleh muluk-muluk gitu ya. Kamu tahu di situ, kamu nggak boleh muluk-muluk di sana. Jadi beberapa dari kaum Aquarius, kamu menurunkan standarnya kamu gitu ya. Kamu turunin standarnya kamu, karena kamu ingin bahwa relationship kamu dengan si dia ini tuh bisa sukses gitu ya kan. Jangan ketemu sama ceritanya jalan masing-masing dalam cerita asmara gitu ya. Maunya kamu ya dia adalah pasangan asmaramu, kamu adalah pasangan asmaranya dia. Nah, kayak gitu ya. Apalagi kalau kalian ini tuh sudah terlanjur dalam ikatan pernikahan gitu. Mungkin waktu kamu masih lajang, kamu punya list gitu ya, yang ideal bagimu seorang laki-laki itu tuh apa, seorang istri itu tuh kayak gimana gitu ya, seorang wanita yang dijadikan pacar itu tuh gimana bentukannya gitu ya. Kamu punya ideal-idealnya kamu gitu. Banyak mungkin di sana ya, banyak. Katakanlah mungkin sampai 10 biji katakan gitu. Nah, tetapi begitu kamu dengan dia, kamu yang kayak ya udahlah, dapetnya 6 ya 6 lah gitu ya. Dapetnya 7 ya 7, dapetnya 5 ya nggak masalah gitu ya. Jadi akhirnya kamu sortir lagi tuh list-listnya kamu tadi gitu ya, untuk kayak biar kamu tidak terbebani ngejalani hubungan ini gitu ya, biar dia juga jangan terbebani di sana, biar kamu jadi enak legowo, bukan yang gedumel, aku kan pengennya kayak gini relationship, aku kan pengennya kayak gitu. Biar kamunya itu tuh ya sama-sama lah ya, sama-sama, bukan hanya kamu aja tetapi dia juga sama-sama ringan di situ. Jadi kayak kamu nggak mau menggagalkan relationshipnya kamu dengan seseorang ini hanya gara-gara kekecewaannya kamu ketika dia tidak memenuhi sekian banyak poin-poin dalam listnya kamu tadi gitu ya. Nah, namun ada yang paling penting di situ yang tidak bisa ditawar-tawar dalam list itu. Misalnya kesetiaan. Nah, kayak gitu ya. Tadinya katakanlah di dalam listnya kamu dia harus
pejabat misalnya, dia harus wanita karir misalnya. Oke lah, yang itu nggak usah lah, pokoknya ada aja penghasilan, udahlah nggak masalah. Tapi yang nggak bisa ditawar-tawar di antara 10 banyak poin itu tuh poin 1, poin 2, poin 3 misalnya seagama misalnya, ini contoh aja ya. Dia harus setia sama kamu gitu ya. Hubungan ini tuh harus langgeng gitu ya. Harus langgeng sampai kakek nenek gitu. Kalau yang dari pacaran ke pernikahan, kalau dari pernikahan ya sampai menua bersama gitu. Kamu nggak bisa berada di status yang nggak jelas. Gitu ya. Nah, yang celakanya, walaupun kamu udah turunin, kamu punya standar, tapi ternyata poin 1, 2, 3 yaitu siapa statusnya kamu, bagaimana kesetiaan yang harus dia persembahkan kepadamu, gitu ya. Bagaimana kerjasamanya dia membangun relationship dengan kamu, mungkin di sana ya kebutuhannya kamu. Nah, itu pun agaknya sulit kamu lihat untuk dia lakukan. Itulah yang bikin kamu itu tuh jadinya bingung, resah, gelisah, nanggung gitu loh. Apa yang dia bukannya dia nggak ngelakuin sama sekali apa-apa ke kamu gitu ya, tapi nanggung banget gitu loh. Nanggung di sana. Jadi misalnya gini, oke, dia chatting kamu, katakan ya contoh aja. Dia chatting kamu, tapi chattingnya itu tuh kalau nggak ketemu sama hitungan 7 hari, nggak masuk chatting barunya dia. Gitu ya kan. Kalau nggak ketemu sama hari ketiga sejak terakhir kali dia chatting kamu, nggak akan masuk itu chattingnya dia. Nah gitu. Jadi kamu kan bingung gitu, ini apa sih gitu loh di sana. Atau yang kayak bilangnya mau melamar kamu, katakan gitu ya. Dibilangnya gini, contoh aja, 2024 kita married ya Beb gitu. Sudahlah, kamu siap-siapin dirimu untuk dipinang gitu kan. Tapi kok enggak juga, ada progresif gitu. Udah sempet lah ini tuh ngomong sama ibu bapak gitu ya kan. Pak Bu mau mengakhiri masa lajang nih. Segera dia akan datang melamar aku gitu loh. Tapi ditunggu-tunggu di nanti-nanti inilah, udah mau habis tahun gitu kan. Mana ini gitu. Itu contohnya aja gitu ya. Atau oke, dia masih berstatus suaminya kamu, tapi dalam membangun kerjasama tapi kerjasama dalam membangun relationship kok dia kurang gitu ya. Dia kurang. Dia kayak keras kepala gitu ya menurut kamu. Dia kok kayak ada egoisnya. Dia seperti selalu memberikan jarak bagi kamu gitu ya. Nah itu tuh kayak kamu gak bisa terima gitu ya. Atau ya mungkin ya maunya kamu sebenarnya gak mau, ini contoh aja ya, kamu gak mau sama istrinya orang, kamu gak mau sama suaminya orang, tapi ketika kalian berjumpa ya dia bilang dia akan segera mempensiunkan dirinya dia dari status suami dari si Anu, istri dari si Anu gitu. Tapi kamu tunggu-tunggu, manalah ini kebenaran dia akan mempensiunkan dirinya. Masih juga dia tinggal serumah dengan itu pasangannya dia. Nah, jadi kamu kan resah, gelisah jadinya begitu. Ya. Dan kamu udah mikir-mikir gitu tentang si seseorang ini. Kamu mikir-mikir di sana. Apa yang terbaik? Karena kamu gak mau salah langkah di sini. Kamu gak mau gitu loh. Ya. Jadi kamu mari lihat banyak merenungnya ya belakangan hari, banyak merenungnya. Pokoknya kamu ketemu sama isu di situ. Itu ya. Jadi kayak kamu ketemunya sama dilematis di sana. Nah, tapi ya kamu memang orangnya mari lihat panjang gitu pikirnya gitu ya. Kamu pengen kayak terlihat bijaksana menyikapi koneksinya kamu dengan seseorang ini. Jadi di situ kamu
merenung. Nah, dan ketika dalam perenungannya kamu, mari lihat kamu akhirnya yang kayak, udahlah, kayaknya memang ini hubungan bukan jenis hubungan yang patut untuk kamu tunggu, patut untuk kamu nanti gitu ya. Nah di situ, jadi ibaratnya gini, memang mungkin kamu tidak meninggalkan dia, tetapi kamu bisa aja kayak memplanning juga ya hidupmu ketika tanpa dia gitu ya. Beberapa mungkin planningnya, udahlah aku membuka diri aja lah sama yang bener-bener mau menikahi aku gitu ya, karena mungkin kamu ada kebutuhan gitu ya, ada kebutuhan manusiawinya kamu ingin punya keluarga kecil gitu ya, kamu ingin punya anak-anak gitu ya kan. Nah di sana kamu nggak ingin lagi main-main dalam urusan percintaan, jadi yang kayak udahlah, nggak usah dia yang ditunggu, nggak usah dia yang dinanti gitu ya. Kamu ya menyibukkan dirinya kamu untuk membangun hidupnya kamu sendiri gitu ya. Jadi semakin sudahlah kamu mengurangi poinnya kamu dalam mencari, dalam penyaringan ya suami atau istrinya kamu atau pacarnya kamu, udahlah kamu saring-saring, udah kamu kurang-kurangi gitu ya, biar fit untuk dia, tapi nggak fit juga gitu. Nah jadi apa boleh buat gitu loh. Ini bukan soal keegoisannya kamu gitu ya, bukan soal ketidaksetiaannya kamu, tapi kamu juga punya kebutuhan tentang dirinya kamu sendiri gitu ya. Atau yang kayak kamu gini mikirnya, udah deh aku nggak usah dulu lah gitu ya ngarep-ngarep sama dia, untuk saat ini tuh aku self love, aku ya sibuk kerjanya aku gitu-gitu kamunya ya. Jadi itu terutama kalau kamu yang sudah suami istri, karena nggak gampang untuk bercerai, untuk berpisah, itu tuh nggak gampang. Hanya saja kemudian hubungan ini tuh bukan lagi menjadi satu hal yang prioritas dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi daripada kamu misalnya sibuk untuk cari perhatiannya dia gitu ya, kamu akan lebih memilih misalnya ya scroll TikTok lah gitu ya, lihat-lihat ramalan tarot gitu ya. Jadi kamu kayak nggak mau bersusah payah gitu loh. Kamu nggak mau, soalnya kamu mau melepaskan pikiran-pikirannya kamu itu gitu ya. Nggak enak soalnya setiap kamu mikirin tentang relationship ini, bisa kamu sedih sendiri, marah sendiri, resah sendiri, gelisah sendiri gitu ya, khawatir kamunya di sana gitu ya. Jadi kamu marilah di sini tuh kayak mencari jalan, tanda kutip ya, pelarian yang sehat gitu, pelarian yang benar menurut kebijaksanaannya kamu. Nah di situ ya, jadi kayak mungkin selama ini tuh kamu ingin ya kalau kamu ambil cuti liburan ya bersama dengan dia gitu ya. Nah saat sekarang kamu ya udah, kamu nikmati liburannya kamu dengan anak-anaknya kalian misalnya gitu ya, atau ya kamu dengan temen-temennya kamu, atau ya kamu ngapain lah gitu ya, kamu nggak ngarep-ngarep lagi untuk bisa menghabiskan weekendnya kamu dengan si pasangannya kamu ini. Jadi mari lihat energinya kamu seperti ini sebenarnya sudah terjadi dari sebelum tanggal 14 Desember ya. Dan ini kayaknya kalian bisa bablas gitu loh. Bisa yang bener-beneran makin bablas. Karena kamu sudah kayak nyaman gitu ya dengan sikapnya kamu, seperti seolah-olah kamu memberikan gap ya, memberikan batasan antara dirimu dengan dia gitu ya. Udah terlanjur ketemu kalian sama satu kenikmatan tersendiri gitu ya. Jadi kayak hari-harinya kamu tidak lagi sibuk untuk mikirin bagaimana akan seperti apa ya relationshipnya kamu sama seseorang ini. Jadi makin bablas. Bisa-bisa ya bukan dia perasaan cintanya kamu nggak ada lagi sama si pasangannya kamu ini. Tetap ada, tetap gitu loh. Tetapi ya kayak kamu sudah beradaptasi aja, sudah terlanjur enak dalam adaptasi itu.
gitu. Jadi kamu benar-benar bisa akhirnya mandiri lah, katakan gitu ya, kalau kamu dengan dia sudah berumah tangga. Ya kamu bisa menyenangkan dirimu sendiri gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak seseorang ini tuh, si pasangannya kamu, dia memang melihat ya perubahan yang besar dari kamu gitu ya. Nampaknya seseorang ini tuh kayak pernah coba trigger kamu gitu ya, biar kamu ini tuh, jadi kayak dia ini tuh nggak sadar ya, dia telah membiasakan dirimu tanpa dirinya gitu ya. Nah ketika kamu sudah terbiasa tanpa dirinya, wah heran dia gitu, bingung sendiri dia, kok aku harus gitu ya. Nah di sana dia, kok aku harus gitu ya gitu. Jadi kayak jika selama ini kamu merasa kamu yang ditinggal pergi oleh si pasangannya kamu, belakangan hari si pasangan kamu yang merasa bahwa dia yang ditinggal pergi oleh kamu gitu ya. Jika dia yang selama ini cuek bebek sama kamu gitu, nah belakangan dia melihat bahwa jika dulu dia yang cuek bebek, belakangan kamu gantian yang dia lihat ngecuekin dia gitu ya. Jadi ya sempat bingung juga si pasangannya kamu ini gitu ya, melihat perubahan yang cukup besar dari kamunya gitu loh. Kaget dia. Jadi kayak Marilet pernah dia sepertinya coba trigger kamu ya. Kayak dia ngelihat, kok makin jauh kamunya. Dia coba men-trigger kamu untuk mendekat kembali ke dia, untuk merapat kembali ke dia gitu. Namun seperti ada ketidaksabaran gitu ya dari si seseorang ini untuk saat sekarang. Gak sabar lagi dia gitu. Soalnya mungkin maunya dia itu tuh kamu cepet berubah instannya gitu ya. Cepet berubahnya, instan berubahnya gitu loh. Nah di situ. Nah jadi itu kayak dia, kayaknya aku gagal ini gitu ya. Ada perasaan gagalnya dia gitu ya. Gagal untuk menarik perhatiannya kamu kembali di situ ya. Jadi yang memang mungkin ya kalian bukannya benar-benar putus koneksi, kayak kalian masih ada di bawah atap yang sama gitu ya, kalau kalian udah suami istri gitu. Namun kamu kayak yang sebentar dengan dia, terus kamu berlama-lama dengan aktivitas dirimu sendiri. Dan sempat dia mencoba gimana caranya biar kamu sebentar dengan aktivitasnya kamu dan berlama-lama dengan si dianya gitu. Tapi kayak sudah dia merasa sudah melakukan ini dan itu dan sebagainya ke kamu, tapi dia lihat di sana tuh kayaknya gagal gitu ya. Jadi akhirnya dia yang kayak ya udah, dia ada kesalnya dia ya, kesel gitu, kesel kok kamu sudah terlanjur enak gitu ya dengan dirimu sendiri. Kesel dia di situ itu ya. Dan mari lihat dia nanti di rentang 14 hingga 21, dia yang kayak semakin ingin tahu dia itu tuh kamu ngapain, seperti apa gitu ya. Beberapa mungkin kamu udah putuskan koneksinya kamu kalau kalian masih pacaran gitu ya. Kayak kamu itu tuh makin menghindar gitu ya dari dia gitu. Dan seseorang ini tuh sebenarnya pengen tahu gitu ya, kamu tanpa dia, kamu terbiasa tanpa dia, bagaimana kamu ini gitu ya, akan seperti apa kamu ini berikutnya gitu loh. Apakah kamu akan merapat kembali dengan kesadarannya kamu sendiri ya. Jangan lagi tanpa harus dia trigger karena ya upaya triggernya dia, pancingannya dia gagal gitu ya. Apakah mana tahu tiba-tiba kayak koslet otaknya kamu gitu ya, aku kan harus dengan dia gitu ya. Tiba-tiba kamu kayak yang
menghubungi dia kembali gitu ya, ingin menghabiskan waktu lagi dengan dianya gitu. Di sana ya. Jadi apakah kamu datang nelfonin dia gitu ya? Apakah tiba-tiba kamu berubah menjadi hangat seperti sikapnya kamu yang dulu kepada dia gitu ya? Memang kalau orang ini tuh pasangannya kamu, dia morat-marit karena urusan percintaan, ya mungkin enggak juga ya. Soalnya seseorang ini tuh pun mari lihat, ini bukan lagi gaya-gaya anak-anak cabe-cabean gitu ya. Bukan lagi kayak bangsa model ini galau gitu ya, gara-gara cinta gitu ya, down gara-gara cinta, kayak orang nggak punya kerjaan gitu ya. Enggak lah. Karena mari lihat orang ini tuh nampaknya pun dia punya aktivitas-aktivitas yang cukup sibuk gitu ya. Nampaknya ini tuh kayak orang penting gitu ya. Atau ya dia punya tanggung jawab yang menjadi rutinitasnya dia gitu ya. Nah disitulah nggak yang galau-galau kayak gimana gitu. Cuman ya teringat terus sama kamu gitu ya. Mari lihat juga kayak yang cari-cari informasi tentang kamu, entah bagimanalah caranya gitu ya. Entah dia nanya-nanya tarot reader gitu ya, atau dia mungkin stalking kamu. Tapi ini tuh kalau stalking itu tuh artinya kan melihat diam-diam ya. Nah kayaknya orang ini tuh bukan ngelihat kamu diam-diam ya. Dia nggak pakai akun fake gitu ya. Ya dia setiap kamu pasang status, ada rasa penasarannya dia untuk ngelihat kamu isi statusnya apa gitu ya. Nah di sana. Jadi dia mau melihat gerak-geriknya kamu di sela-sela kesibukannya dia, ya. Dia menyempatkan diri nih, mari lihat ya. Walaupun yang nggak bisa dibilang juga, belum tentu juga setiap hari dia mau tahu tentang kamu, cari kepo-kepoin kamu gitu ya. Tapi ya di masa senggangnya dia akan menunjukkan bahwa dia ingin mengetahui tentang perkembangannya kamu untuk saat ini. Kamu ngapain, sama siapa, bagaimana gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak ketika dia tidak lagi melakukan pancingan-pancingan seperti beberapa waktu yang lalu ke kamu, mungkin di situ tuh kamu kayak yang semakin kayak yakin gitu ya. Oh iya ya, lihat tuh dia hanya sebentar aja coba ngambil perhatiannya kamu. Jadi ibaratnya gini, kamu bisa ngeliat dia tuh kurang perjuangannya ya. Kamu bisa lihat dia kayak kurang effortnya gitu. Dan ya kamu melihat, lihat tuh dia cuek lagi sama aku gitu ya. Padahal di situ tuh bisa karena dia putus asa. Sempat putus asa, sempat kayak yang ya kesel gitu loh. Upayanya dia tidak membuahkan hasil, kesel dia. Jadi akhirnya dia ya dalam mode cuek bebek lagi sama kamu. Tapi itu tuh hanya terlihat di matanya kamu aja dia cuek bebek. Kalau tanpa kamu ketahui, itu tadi dia cari-cari informasi, nungguin kamu gitu. Sementara kamunya itu tuh kayak makin yakin bahwa ya kamu harus benar-benar menghitung dirimu sendiri gitu ya. Karena ya kayak tervalidasi oleh kamu gitu ya, sikapnya dia yang untuk beberapa waktu belakangan hari ini tuh kembali cuek bebek sama kamu. Jadi kamu bilang, iya tuh kan lihat hubungan yang nggak jelas gitu. Ini kan hubungan yang benar-benar membingungkan. Adalah memang sudah tepat lah kalau aku tuh lebih concern aja pada diriku sendiri
Nah, jadinya begitu ya di sana. Memang mungkin kamu yang kayak nanti di rentang 14 hingga 21 agak-agak kembali lagi seperti yang masa-masa kamu galau-galau itu. Gitu ya. Karena ya kamu melihat kok cuman sekian hari dia datang deketin kamu, tapi habis dari situ dia kok ngilang lagi, dia kok cuek acuh lagi sama kamu. Nanti kamu sempat lagi goyang di sana, padahal kamu udah sempat kuat gitu ya. Nah tapi karena sudah sempat kamu dapat caranya ya, triknya gitu ya, untuk tidak terlalu galau-galau lagi tentang hubungan ini, maka mari lihat kamu bisa segera menstabilkan kembali dirinya kamu. Gitu. Nanti kamu bisa kayak nangis gitu ya. Ada masa nangisnya kamu, ada masa kayak sulit tidurnya kamu, itu. Agak-agak terganggu pikiranmu tentang hubungan kalian berdua ini. Nah, seperti itu ya. Ini tuh sama-sama mau gitu ya, sama-sama mau. Cuman mungkin apa ya? Ini dibilang apa ini sebenarnya isunya ya? Miskomunikasi enggak juga. Ada sih miskomunikasinya. Tapi ya memang mungkin ini ya, kamunya masih ragu, dianya juga kamu ingin diyakinkan, dianya tidak paham ada kebutuhan kamu ingin diyakinkan oleh dia. Nah jadi ya begitulah jadinya ya. Hubungan ini tuh ombang-ambing, nggak jelas jadinya. Gitu ya kan. Oke. Baik, dalam bacaan ini hadir energi dari Gemini, ada Virgo, ada Leo, masuk ke energi dari Pisces, Sagittarius, ada Cancer, Scorpio, Pisces, masuk Gemini, Libra, Aquarius, energi Aries di sana untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.